Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini berbicara seputar dengan bagaimana generasi Z ini dalam masa pilkada. Kita kembali ke Bang Uco. Mungkin Bang Uco tadi kan dikatakan dari Mas Yud sendiri juga untuk generasi muda ini harus paham untuk literasi digital. Karena saat ini untuk kampanye dan lain sebagainya, informasi tentang pilkada itu banyak sekali, sebagian besar didapatkan dari media sosial. Dan nyambung kalau kita kaitkan dengan generasi muda yang lekat dengan media sosial gitu ya. Nah, dari generasi muda sendiri, generasi Z sendiri, apakah sudah banyak memahami atau mendapatkan sumber informasi mengenai bagaimana sih cara untuk cek fakta atau mencari kebenaran terhadap satu berita ini? Bang Uco. Oke, terima kasih ya Mbak Lala ya. Nah, jadi kalau kita berpikirnya tentang hoak ya, jadi kita tidak pernah menerima mentah-mentah ya. Tidak menerima mentah-mentah salah satu video, berita atau apa dan yang lain. Jadi dalam kita mengambil keputusan, dalam mengambil kepercayaan itu kita selalu mencari banding, berita banding. Berita banding dari apa yang apa yang kita lihat. Misalnya dia pro A ini kan, pro A, maka kita cari data pembanding yang tidak pro A. Benar atau tidak. Begitupun juga kita dalam membentuk kajian ketika aksi-aksi itu kan. Ya kita selalu mengambil data-data yang sifatnya dua arah gitu kan. Jadi mengumpul dan lain-lain, mana yang paling benar dan lain-lain. Nah, itu salah satu yang bisa kita ambil ya, bahwa TikTok bisa kita dapat informasi dari TikTok misalnya, bisa kita sharing di Google tadi kan, platform ada kalau foto tadi ada Google Image dan lain-lain ya. Dan sebenarnya banyak ya, ada AI juga yang tahu langsung kan bahwa oh ini ini salah, ini benar dan lain-lain, dan ini ciptaan orang, ini ciptaan siapa dan lain-lain kan. Itu sebenarnya udah banyak kan platform di media kan. Cuman yang menjadi tantangan kembali itu ya literasi kembali kan. Literasi sekarang itu kan udah dibilang tadi sama ini ya Bang Yud tadi kan, bahwa sekarang itu bagaimana caranya orang yang malas literasi itu kita sampaikan dengan video ya Bang, kita sampaikan dengan video. Kita yang bacakan, sampaikan dengan mereka dengan bentuk video. Nah, tapi ya itu tadi kan, yang memanfaatkan itu bukan hanya orang baik. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga memanfaatkan itu untuk ya menyebar hoak dan lain-lain. Maka solusi yang paling benar untuk menyaring berita hoak itu adalah mencari kerangka berpikir kebalik daripada apa yang kita lihat sekarang. Misal salah satu calon telah melakukan ini, apakah benar? Apakah calon lain tidak pernah melakukan itu? Kan masih banyak pertanyaan. Bisa juga menggunakan analisis SWOT gitu kan. Analisis SWOT atau analisis berkebalikan gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya gampang sih selagi kita ingin literasi dan lain-lain, sebenarnya gampang gitu kan. Cuman balik lagi, untuk pemuda jangan pernah malas untuk menyaring, jangan pernah malas untuk memverifikasi kebenaran yang ada atau kesalahan-kesalahan atau hoak-hoak yang ada. Belum tentu benar di mata orang, benar di mata kita, benar di mata orang, dan belum tentu juga salah di mata kita, salah juga di mata orang. Maka ya itu tadi kan, harus banyak perspektif yang masuk. Kalau bisa jangan dua. Seperti kalau kita buat skripsi ya, dosen pembimbing itu minta kita 20 artikel dulu bawa ke sini ya, itu kan faktanya lebih jelas kan. Maka jangan pernah jangan pernah puas dengan 1-2 informasi. Cari lagi kan. Nah, jadi kalau kita di BEM itu Mbak punya kewajiban, ada kewajiban harian ya. Ada kewajiban harian itu apa? Membaca berita lokal, kampus, provinsi, membaca berita nasional, bahkan membaca berita internasional. Nah, itu yang kita tanamkan dan budayakan. Tapi ternyata dari 330 anak BEM itu yang membaca berita hanya sekitar 40 orang gitu kan, yang menjalankan itu kan. Nah, bingung juga sih bagaimana meningkatkan literasi. Nah, itu balik lagi, kalau untuk hoak, banyakin referensi membaca, banyakin referensi untuk melihat video dan yang lain. Karena kadang kita lihat juga siapa yang menyebarkan juga kan Mbak, siapa yang memberikan dan yang lain. Banyak juga kan berita-berita yang udah terkenal, oh ini berita pemerintah, wajar dia pro pemerintah. Kita cari yang berita oposisi pemerintah misalnya.
Kita habis baca media Bengkulu, media center Bengkulu. Ya kita cari juga kan mediasi oposisi pemerintah. Oposisi pemerintah siapa? BEM misalnya, di GBEM dan lain-lain kan. Banyak juga kan itu dan lain-lain. Seperti kemarin yang berita yang disangkut paut tadi kan, bahwa judulnya itu BMKBM Unik menganggap salah satu calon si A, B, C dan lain-lain kan. Coba dilihat. Dia isi di dalamnya itu coba dilihat kembali, ditelusuri dan lain-lain, benar atau tidak. Nah, itu tantangannya satu tadi sih, literasi. Oke, ya, literasi ini artinya juga membutuhkan tadi compare ya, dibanding referensi beberapa referensi berita yang menjadi dasar nanti untuk pertimbangan berita-berita ini jangan sampai terjebak di hoax tadi ya. Mungkin terakhir Mas Yud, harapan kedepannya nanti untuk para generasi muda menjelang pilkada di tahun 2024. Silakan. Harapan kita ya untuk generasi muda yang jumlahnya sangat banyak ini menentukan keterpilihan ini, gunakan hak pilihnya, tentukan calon pemimpin yang bagus, kemudian dibedah secara kritis, hati-hati terhadap hoax sehingga nanti Bengkulu menjadi lebih bagus ke depannya. Oke, baik. Jadi jangan golput gitu, gunakan hak pilihnya. Iya, jangan golput, itu yang paling penting ya. Baik, Mas Yud, terima kasih banyak, Bang Uco terima kasih banyak, mungkin sebagai generasi muda, sebagai Presma ya, yang besar sekali pengaruhnya untuk para mahasiswa. Kita berharap juga nih bagi Bang Uco nanti perannya nih untuk para mahasiswa ya, ini untuk menggerakkan ya para mahasiswa jangan sampai golput karena satu suara sangat berpengaruh sekali. Terima kasih banyak Bang Uco, Mas Yud, lain kali kita ngobrol-ngobrol kembali dengan pemirsa. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di Berendo edisi hari ini. Akhir kata saya Aldila Vidya, berserta dengan segenap para yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.